Ini dia alatnya supaya kita bisa menonton YouTube di TV tabung atau TV analog kita. Jadi simak terus videonya. Setelah kita memutuskan bahwa TV tabung atau TV analog kita mengubahnya menjadi TV digital, tentu kita harus menggunakan set-top box digital. Tentu di set-top box digital ini punya fitur-fitur yang canggih. Salah satunya adalah kita bisa menonton YouTube. Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana cara menonton YouTube di TV tabung yang sudah jadul ini atau TV analog yang kita punya, sedangkan kita tidak bisa menyambungkannya dengan jaringan internet. Nah, karena kita sudah memiliki set-top box digital yang punya fitur-fitur hampir sama dengan Smart TV, nah ada salah satu alat yang kita tambahkan supaya kita bisa menonton YouTube. Jadi simak terus videonya. Nah, ini dia alatnya. Alat itu biasanya orang sebut sebagai WiFi dongle. Jadi kita bisa sambungkan ini ke set-top box yang kita punya. Untuk proses pemasangannya gampang saja. Mari kita pasang. Nah, ini karena ada plastik jadi susah. Jadi kita lepas saja plastiknya karena ini set-top box baru. Jadi kita lepas plastik yang penutup bagian depan ini karena bagian colokan USB-nya tertutup. Nah, ini kita pasang saja, tidak perlu install atau misalnya tidak perlu harus ada driver segala macam. Jadi WiFi dongle ini tinggal kita colokin saja. Untuk posisi WiFi dongle kita bisa pasang di belakang atau di depan. Kali ini karena biar kelihatan saya pasang di depan dulu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu bagaimana cara pemasangannya, bisa kita taruh di belakang supaya tidak tersenggol. Setelah kita colokin WiFi dongle-nya di set-top box, kita ambil remote, kita klik menu. Setelah itu kita geser ke WiFi. Setelah kita pasang, kita geser ke WiFi dan klik OK. Nah, ternyata ini masih belum tersambung atau terpasang dengan benar. Jadi kita cabut terlebih dahulu, terus kita pasang lagi. Ini kalaupun misalnya belum terpasang atau misalnya tersambung dengan baik, itu kita bisa bersihkan dulu ujungnya atau misalnya kita coba lagi kita masukin. Nah, kalau misalnya sudah masuk atau misalnya sudah terpasang dengan baik, akan nanti terlihat di monitor atau di layar TV kita. Nah, ini kita coba lagi. Nah, tadi udah bisa. Nah, ini sekarang kita pasang. Tadi udah ada gambarnya, yang bagian bawah itu tadi udah kelihatan. Nah, itu tuh udah kelihatan ya, di bagian bawah itu kelihatan. Nah, kita pasang, sudah terpasang. Nah, ini baru kita klik WiFi-nya. Nah, nanti di situ akan terlihat tampilan WiFi-nya. Kita tunggu sebentar. Hasil dari scanning WiFi yang ada di sekitar tempat kita atau misalnya hasil WiFi yang ada di sekitar tempat yang kita punya. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita geser mana WiFi yang akan kita sambungkan dan kita akan mengetik passwordnya. Proses pengetikan password itu dilakukan secara manual di remote. Jadi ini adalah layar QWERTY-nya. Jadi keyboardnya kayak gini. Jadi kita harus klik satu persatu. Misalnya kita ketik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, setelah kita melakukan pengetikan terhadap password yang kita punya atau misalnya password yang WiFi yang kita punya, baru nanti kita klik OK dengan cara kita geser ke bawah lagi. Kita geser ke bawah. Nah, memang lumayan merepotkan ya karena ini memang ini agak sedikit merepotkan karena kita harus geser satu persatu terus kita klik OK. Nah, sandinya sudah masuk, lalu kita simpan dan kita tunggu sebentar. Dia akan loading terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya sudah, akan ada tanda checklist. Nah, itu berarti WiFi kita sudah terhubung. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda checklist itu berarti WiFi kita sudah tersambung dengan set box dan kita bisa sambungkan ke TV langsung. Setelah WiFi sudah tersambung, mari kita berselancar. Kita bisa pakai TokTok. Jadi TokTok belum saya pasang. Kita YouTube aja dulu. Nah, kita coba YouTube apakah ini bisa. Ini adalah tampilan pertama kalau misalnya kita klik YouTube. Jadi YouTube adalah tampilannya seperti ini. Nah, kita tinggal klik aja bagian yang kita tonton. Jadi kalau misalnya kita menonton itu ya tergantung sinyal, tergantung ini. Kalau misalnya sinyalnya jelek ya akan buffering, tapi kalau misalnya sinyalnya bagus akan lancar-lancar saja, tidak ada halangan.
Nah, untuk melakukan misalnya percepatan, kita klik bagian tengah, terus kita klik ke kanan atau geser ke kanan. Nah, bagian yang warna kuning kecil-kecil itu nanti kita percepat ke arah kanan. Jadi kita percepat, misalnya dipercepat. Nah itu tuh, wah, cara percepatnya seperti itu. Kita nonton, kita percepat, kita klik OK. Setelah kita melakukan pemasangan wifi dongle di setbox kita, sekarang TV tabung atau TV analog yang kita punya sekarang bisa menjadi smart TV. Tapi setidaknya lah bisa mengimbangi TV-TV yang terbaru sekarang ini, bisa buka internet. Tetapi itu semua nanti tergantung dari kecepatan internet yang kita punya. Kalau misalnya internet kita lelet, maka video kita juga akan buffering. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan yang kita punya. Di video lainnya nanti bagaimana cara menyambungkan handphone kita ke TV tabung atau TV analog kita melalui setbox ini. Jadi TV kita bisa lebih canggih lagi, bisa tersambung dengan handphone. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman, sebab subscribe itu gratis guys. Dan seperti biasa, hemat itu bukan berarti pelit. Kalau terlalu hemat itu mah namanya pelit. Terima kasih.